izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Taruna Utama Poltek Angkatan 54, nama Fendi Guspi Pratama, STB 4016. Izin untuk tugas kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang telah banyak kita kenal, ialah Bung Tomo. Bung Tomo, pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat. Semboyannya merdeka atau mati. Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica, yang terakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor impor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Ibunya berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Ayahnya adalah seorang serba bisa. Ia pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Serikat Islam sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Untuk masa muda seorang Bung Tomo, Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Ia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Pada usia 12 tahun, ketika ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo, Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan ia menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Sutomo kemudian bergabung dengan KBI, atau yang kita kenal sebagai Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan Sutomo mendasarkan bahwa filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dan dari kakeknya. Lalu untuk memimpin perjuangan pertempuran Surabaya 10 November 1945. Bung Tomo pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kemudian ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika ia dipilih pada 1944 untuk menjadi anggota gerakan baru yang disponsori Jepang, hampir tak seorang pun yang mengenal dia. Namun semua ini mempersiapkan Sutomo untuk peranannya yang sangat penting ketika pada Oktober dan November 1945 ia menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya, yang pada waktu itu Surabaya diserang habis-habisan oleh tentara Nica. Sutomo terutama sekali dikenal karena seruan-seruan pembukaannya di dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan emosi. Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, kejadian itu tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Untuk gaya kepemimpinannya, Bung Tomo memiliki ketulusan, konsistensi, dan kesederhanaan. Bung Tomo adalah pejuang bangsa yang konsisten memegang teguh kesucian dalam perkataan ataupun perbuatan.